Kerang merupakan salah satu makanan sumber protein yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Harganya yang murah dan mudah dijangkau merupakan salah satu kelebihan yang membuat kerang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dari semua halayak maupun kalangan. Di balik rasanya yang lezat, mengkonsumsi kerang dengan berlebihan dapat mengakibatkan banyak sekali dampak negatif bagi kesehatan, dari mulai kanker, penyakit ringan, hingga kematian. Namun, apa sih sebenarnya kerang itu? Mari kita simak penjelasannya. Bivalvia berasal dari kata bi yang dua dan valve yang artinya kutub. Berarti hewan yang memiliki dua cangkok. Bivalvia atau kerang-kerangan merupakan salah satu keanekaragaman hayati yang terdapat di perairan Indonesia. Bivalvia yang secara khas memiliki dua cangkang yang keduanya kurang lebih simetris. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian tentang morfologi bivalvia. Menurut Weiss, ciri-ciri umum bivalvia berupa hewan lunak, sedentary atau hidupnya menetap pada sedimen, umumnya hidup di laut atau air tawar, tidak memiliki tentakel, kaki otot berbentuk seperti lidah, mulut dengan palp atau lembaran seperti bibir, memiliki radula, insang dilengkapi dengan silis untuk filter feeding atau makan dengan menyaring larutan, alat kelamin terpisah atau hermafrodit, memiliki dua kelamin dalam satu individu, tubuhnya simetri bilateral. Menurut Prawiro Hartono, secara umum, cangkang kerang tersusun atas zat kapur dan terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama ada periostrakum, lapisan terluar, tipis, gelap, dan tersusun atas zat tanduk. Yang kedua ada lapisan prismatik, lapisan tengah, tebal, tersusun atas kristal kalsium karbonat berbentuk prisma. Yang terakhir ada lapisan nakreas. Lapisan terdalam yang disebut juga lapisan mutiara tersusun atas kristal kalsium karbonat yang halus. Velocipoda atau bivalvia berbentuk pipis secara lateral dan seluruh tubuh tertutup dua keping cangkang yang berhubungan di bagian dorsal dengan adanya hinge ligamen, yaitu semacam pita elastik yang terdiri dari bahan organik seperti zat tanduk sama zat sama dengan periostrakum. Bersambungan dengan periostrakum cangkang. Kedua keping cangkang pada bagian dalamnya juga ditautkan oleh sebuah otot aduktor anterior dan sebuah otot aduktor posterior yang bekerja secara antagonis dengan hinge ligamen. Terdapat gigi atau tonjolan pada keping yang satu dan lekukan atau alur pada keping yang lain. Selain oleh cangkang, tubuh pada organ dalam bivalvia diselubungi oleh mantel. Mantel berbentuk jaringan tipis dalam cangkang. Selain itu, pada mantel terdapat lubang tempat masuknya air yang disebut inhalant sifon dan incurrent sifon yang terletak ke arah posterior dan bentuknya panjang. Insang tersusun dari lembaran berupa lamela yang berbentuk seperti sisir. Fisiologi bivalvia terdiri dari sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, dan sistem syaraf. Yang pertama, sistem pencernaan. Sistem pencernaan makanan bivalvia dimulai dari mulut yang terletak di antara dua pasang palpus labialis, kemudian esofagus yang pendek, berlanjut ke lambung yang terletak pada dorsal massa visceral, selanjutnya usus di bagian dorsal kaki, rektrum yang diselubungi oleh jantung, dan berakhir ke anus. Makanan bivalvia terdiri atas partikel-partikel organik yang terbawa oleh air melalui sifon ventral, digerakkan silia yang terdapat pada palpus labialis, kemudian dibawa ke mulut. Feses yang keluar dari anus akan dikeluarkan bersama aliran air yang menuju ke sifon dorsal. Yang kedua,
Sistem pernapasan. Sistem pernapasan bivalvia dinamakan ctenodium yang merupakan penyaring aktif yang mengambil oksigen dan bahan organik dari air dan menolak apa saja yang dapat menyumbatnya. Insang melekat pada organ-organ dalam di bagian depan dan bagian ujungnya bebas di dalam rongga mantel. Insang terdiri dari satu sumbu longitudinal dan padanya tergantung dua lembaran terdiri dari benang-benang berbulu getar. Sistem peredaran darah pada bivalvia terdiri dari jantung yang terletak di bagian bawah usus dalam rongga perikardium atau selaput pembungkus jantung dan terbagi menjadi dua bagian auricle, yaitu ventral dan dorsal. Ventricle tersusun atas aorta anterior yang berfungsi sebagai penyalur darah ke kaki, lambung, dan mantel, sedangkan aorta posterior menyalurkan darah ke rektum dan mantel. Darah yang sudah mengalami oksigenasi di dalam mantel akan kembali langsung menuju jantung, sedangkan darah yang bersirkulasi di beberapa bagian organ tubuh akan menuju vena yang kemudian diteruskan menuju ginjal. Dari ginjal, darah akan dialirkan ke insang. Dalam insang terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang dibawa oleh darah. Selanjutnya darah akan menuju jantung, kembali disalurkan ke organ-organ yang membutuhkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai klasifikasi dari bivalvia. Jadi bivalvia dibagi menjadi 3 subkelas. Yang pertama yaitu subkelas protobranchia. Subkelas ini umumnya primitif, filamen insang pendek dan tidak melipat, permukaan kaki datar dan menghadap ke ventral, serta memiliki otot aduktor sebanyak 2 buah. Yang kedua yaitu subkelas lamellibranchia. Subkelas ini memiliki filamen insang memanjang dan melipat, serta antar filamen dihubungkan oleh cilia atau jaringan. Yang ketiga yaitu subkelas septibranchia. Subkelas ini memiliki insang termodifikasi menjadi sekat antara rongga inhalen dan rongga suprabranchia yang berfungsi seperti pompa. Subkelas ini umumnya hidup di perairan laut dalam. Kemudian ada habitat dari bivalvia. Bivalvia tersebar secara luas di seluruh pesisir perairan di Indonesia, khususnya di berbagai ekosistem perairan dangkal, seperti ekosistem lamun, ekosistem alga, dan terumbu karang. Pada umumnya, kerang menetap di dasar perairan dengan cara membenamkan diri di dalam lumpur, pasir, dan patahan terumbu karang yang sudah mati. Berbagai jenis kerang juga mempunyai cara hidup dengan menempel pada substrat keras, yaitu pada bebatuan, dan ada juga yang berenang aktif di dasar perairan dengan cara mengepakkan cangkangnya. Kemudian ada cara makan dari bivalvia. Secara umum, bivalvia digolongkan sebagai pemakan material terdeposit dan melayang serta mengambil makanan dengan cara menyaring makanan dalam bentuk organik dan sedimen menggunakan kaki atau pedalnya. Jadi, bivalvia ini mempunyai manfaat serta peran yang sangat banyak. Salah satu contohnya yaitu bagian dagingnya dapat dimanfaatkan sebagai makanan serta sumber protein bagi manusia, yaitu dengan cara diolah kembali menjadi sebuah makanan ataupun dimakan langsung saat sedang segar. Adapun cangkang tiram yang hancur dapat digunakan dalam pembangunan jalan dan dapat digunakan sebagai pakan unggas. Salah satu contoh kerang yaitu kerang hijau memiliki peran yang sangat besar dalam perairan. Kerang hijau sendiri memiliki peran dapat memfilter kotoran serta logam berat di sebuah perairan. Halo semuanya, kenalin nama aku Putri Belianita. Di sini aku mau bahas nih kira-kira dampak buruk seperti apa sih kalau misalkan kalian terlalu banyak mengkonsumsi kerang-kerangan atau bivalvia. Nah, jadi bivalvia atau kerang-kerangan ini kan merupakan menu yang hampir disukai oleh semua kalangan masyarakat. Nah, kendati demikian, terlalu banyak mengkonsumsi bivalvia atau kerang-kerangan ini justru bisa menimbulkan dampak buruk dan bisa mengancam nyawa konsumennya loh. Nah, kerang-kerangan yang biasa kita konsumsi seperti kerang hijau, kerang darah itu mengandung logam besi atau logam kadmium yang bisa membahayakan tubuh kita. Nah, peningkatan kadar kadmium ini kalau misalkan terlalu banyak di dalam tubuh itu bisa menimbulkan kerusakan organ seperti organ ginjal, paru-paru, testis, sistem peredaran darah, dan sistem saraf. Setelah mengetahui informasi mengenai kerang ataupun bivalvia, kita seharusnya bijak dalam mengkonsumsi kerang dalam jumlah yang sesuai. Kami dari kelompok 4A Vertebrata mengucapkan
Jangan lupa untuk mengkonsumsi kerang dalam jumlah yang sesuai. Terima kasih.